wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sukses selalu sobat. Halo sobat kreatif, jumpa lagi dengan saya Kartika Handayani dalam Sokepo Sobat Kreatif Podcast. By the way, gimana nih kabar sobat hari ini? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat nih menjalankan ibadah puasanya. Dan tentunya semoga ibadah puasa kali ini merupakan ibadah puasa yang terbaik yang dapat sobat jalankan. Oke sobat, kita masih berada dalam suasana bulan Ramadan, sehingga tema kali ini juga masih seputar Ramadan nih, yaitu kita akan membahas salah satu tema yang bernama berbagi sesama insan. Nah, apa itu berbagi sesama insan? Kita akan mengundang narasumber kita yang akan menjelaskan apa itu berbagi sesama insan. Oke, kita panggil saja narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Eri Bayu Pratama. Assalamualaikum Bapak. Silakan Bapak duduk dulu. Boleh dipakai handphonenya. Oke. Aman? Cek. Oke, aman. Oke. Ya, dekat-dekat gini ya? Boleh. Jauh ini boleh? Boleh. Gimana? Oke. Oke. Saya manggilnya Pak Eri aja ya. Kelihatan seperti bapak. Oke, Pak Eri, mungkin boleh perkenalan diri dulu nih ke Sobat Kreatif Podcast pada sesi kali ini. Silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga di bulan Ramadan ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kemudian puasanya lancar. Amin. Terima oleh Allah SWT. Amin. Tadi sudah disampaikan oleh host ya. Jadi nama panggilan ya Eri, lengkap Eri Bayu Pratama. Di sini saya selaku Kepala Kampus di Universitas BSI, Kampus Kota Pontianak. Kemudian diundang sama host kita yang luar biasa nih, yang cantik, saya boleh puji ya. Alhamdulillah. Kalau saya ganteng saya takut Pak. Jadi untuk diundang datang ke sini berbicara terkait seputar Ramadan dan kegiatan apa aja sih yang biasa dilaksanakan di kegiatan selama bulan Ramadan ini. Oke. Nah, Pak Eri, kira-kira sebagai kepala kampus di Universitas Berdasarkan Informatika Kampus Kota Pontianak, kira-kira di bulan Ramadan ini ada tidak sih event yang selalu ada atau yang menjadi rutinitas dari Universitas BSI sendiri? Oke, baik. Jadi mungkin sobat-sobat BSI pada sudah hafal benar ya dengan kegiatan-kegiatan yang biasa BSI laksanakan. Bahkan kita bisa dijuluki sebagai kampus ataupun universitas yang banyak sekali event yang dilaksanakan ya. Kita melihat dari setiap momen, ya, apalagi di bulan Ramadan ini momen yang sangat luar biasa. Nah, jadi untuk kegiatan bulan Ramadan ini mungkin tidak seperti kegiatan-kegiatan yang bukan bulan Ramadan ya, yang biasa mencak-mencak gitu. Jadi lebih ke kerohanian ya. Jadi kegiatan di bulan Ramadan ini kita istilahkan tadi sudah disampaikan di awal host pembukaan ya, namanya BSI juga. BSI. Ya, berbagi sama insan itu. Insan. Jadi ya berbagi sama insan itu ya kegiatannya kita mengundang pesertanya ya, teman-teman, kawan-kawan kita dari panti-panti asuhan untuk datang ke kampus, ikutin rangkaian-rangkaian acaranya lah dari awal hingga buka puasa. Oke. Kalau tujuannya sendiri diadakannya kegiatan ini apa sih Pak? Kan mengundang anak yatim ya dari berbagai panti asuhan. Baik, kalau untuk tujuan ya kita menyambung tali silaturahmi lah ya. Karena kegiatan berbagi sama insan ini yang biasa kita laksanakan di setiap tahunnya itu ya bekerja sama dengan beberapa panti yang biasa kita undang. Tapi apakah dengan panti-panti aja yang biasa setiap tahun kita undang? Ya enggak lah. Tapi beberapa panti juga yang mungkin itu bisa kita jangkau ya, kita jemput ya, kita ajak ke kampus kita. Jadi ya kegiatannya silaturahmi ke teman-teman. Jadi biar buat rekan-rekan di kampus BSI juga, khususnya para dosen dan juga tenaga pendidik, ya tahulah kondisi kalau di panti itu seperti apa,
kan latar belakang dari anak-anak panti asuhan ini tidak semuanya yatim piatu kalau kita boleh bicara ya. Jadi terkadang anak-anak di panti asuhan ini biasanya ada juga yang nggak punya ibu, nggak punya bapak, dititipkanlah ke panti. Itu salah satu contoh. Terus kemudian ketidakmampuan orang tua, jadi dititipkan ke panti asuhan seperti itu. Jadi di panti asuhan itu tidak hanya menampung yatim piatu. Jadi gambarannya seperti itu. Nah kalau untuk event berbagi sesama insan ini sebenarnya yang terlibat siapa aja sih Pak? Apakah dosen juga terlibat atau mungkin hanya segelintir panitia saja? Mungkin boleh dijelaskan. Baik, karena ini kan kegiatannya di bulan Ramadan ya, yang dimana di sini kita diminta untuk berlomba-lomba mencari pahala lah. Pahalanya kan berkali-kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan biasa, bukan Ramadan gitu ya. Jadi di sini kita semuanya ya, baik itu intinya di Civitas Akademika kita, baik itu dosen, tenaga pendidik dan semuanya yang terlibat, khususnya di kampus BSI Pontianak ini ya, kita semua ajak, kita rangkul dari jadi panitia, pokoknya yang woro-woroin kegiatan ya akan dapat berkahnya gitu loh. Karena yang kita sambut ini adalah tamu istimewa, tamu-tamu istimewa kita dari kawan-kawan di panti asuhan seperti itu. Nah kalau rangkaian kegiatannya sendiri untuk di berbagai sesama insan ini ada apa aja sih Pak? Kalau rangkaian kegiatannya biasa kita kan sekarang kita melaksanakannya itu di weekday ya, Senin sampai Jumat. Bukan Senin sampai Jumat, tapi di hari-hari misalkan Senin atau Selasa atau Rabu ataupun Jumat gitu ya. Jadi kegiatan itu dari siang ya, biasanya kita melaksanakannya dari siang habis zuhur, kita jemput kawan-kawan panti ya, kawan-kawan panti kita jemput ya, karena keterbatasan kendaraan transportasi juga di panti asuhan itu tidak menyediakan. Yang saya ketahui sejauh ini di Pontianak nggak ada tuh panti asuhan yang punya bis yang bisa mengakomodir anak-anaknya gitu. Jadi di sini kita pakai kendaraan pribadi ya, yang punya mobil kita gunakan mobilnya dari setiap dosen, kita jemput ya di panti tersebut. Itu ya siang lebih zuhur ya, lepas mereka selesai sekolah. Nah, jadi kita jemput, kemudian kita bawa ke kampus. Nah, saat di kampus ya rangkaiannya pertama kita ada misalkan seperti games dulu di awal. Jadi ada seru-seruannya iya, juga. ada seru-seruannya. Ada, kemudian ada kalau yang mau ceramah, kan kadang anak-anak panti kan ada program gitu ya, pandai ceramah ya, gak hanya di pesantren kan. Nah itu silakan untuk ngisi di kegiatan acara kita. Kemudian kita juga ada pernah pelaksanaan itu pelatihan. Itu target pesertanya itu dari panti asuhan yang rata-rata anak-anaknya itu sudah beranjak dewasa, seperti menginjak di sekolah menengah atas atau SMA, SMK gitu. Jadi ada juga pelatihannya untuk usia tertentu. Iya, usia tertentu ya, karena yang kita undang di setiap tahunnya kita rangkaiannya kan beda-beda nih. Biasa kita ngundang yang anak-anak SD. Nah, kebetulan waktu tahun lalu itu kita ngundangnya anak-anak SMA, yang SMA-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi variatif ya. Jadi kebutuhannya setiap tahun bagaimana biar nggak bosan juga gitu loh. Jadi semuanya dapat, baik itu dari SD, SMP ataupun di SMA teman-teman kita di panti asuhan. Nah kalau misalnya untuk pesertanya sendiri, apakah setiap tahun itu ada target khusus berapa panti, berapa peserta, ataukah sama juga nih variatif jumlahnya di setiap tahunnya? Kalau untuk jumlah ya, kita paling banyak 100 ya, karena mengakomodir juga biar lebih nyaman ya, jadi maksimal 100 ya. Kebetulan di tahun kemarin 2022 ya, kita mengundang 50 anak-anak panti, karena itu yang kita undang usianya yang menginjak di SMA. Survei yang kita laksanakan di sini ya, Pontianak sekitarnya ya, karena kita kan ngundang ini yang daerah-daerah dekat-dekat kampus aja, terkait waktu juga. Iya betul. Ya kalau kejauhan sampai misalkan ke daerah Pontianak Utara kan agak kejauhan tuh, harus 2 kali naik jembatan kan, terkait
kondisi di sana kan juga kadang macet ya. Jadi kita yang dekat-dekat aja di sini yang bisa kita kita menyesuaikan waktunya tuh. Nah itu 50 anak. Nah karena anak-anak SMA di panti asuhan itu tidak banyak, kebanyakan kalau di panti asuhan itu ya anak-anaknya itu ya SD, SMP gitu. Nah, Pak Eri, kan 2 tahun kemarin ini kan kita pandemi nih, ya. Nah, sedangkan di tahun ini kita sudah ibaratnya sudah agak longgar lah dari pandemi itu sendiri. Nah, kalau di pandemi sendiri, apakah konsep dari berbagi sesama insannya ini sama dengan tahun-tahun sebelum pandemi ataukah berbeda nih? Jelas berbeda. Ya, waktu di masa pandemi kemarin konsepnya itu kita tidak mengundang, tapi kita ke sana, menyantuni ke tempatnya. Menyantuni ke salah satu panti, ya. Kita melihat kebutuhannya apa, kita datang ke sana dan kita berikan apa yang mereka butuhkan seperti sembako mungkin ya, kayak gitu. Berarti santunannya sendiri biasanya dalam bentuk sembako. Sembako, ya kebutuhan sehari-hari lah pastinya ya. Soalnya mungkin kalau moderator beda kebutuhannya ya. Biasanya tuh bedak-bedak, listrik beda ya Pak. Kalau misalnya anak panti itu biasanya kebutuhan sehari-hari. Orang ini kan kadang yang penting perut kenyang dulu. Iya, betul ya, itu yang harus dipenuhi dulu kan. Pak Eri, kalau misalnya kegiatan berbagi sesama insan ini apakah melibatkan mahasiswa juga kah atau hanya dosen saja? Baik, nah tadi saya sampaikan ya terkait lingkungan sivitas akademika. Jadi semuanya dosen, tenaga pendidik, mahasiswa juga kita rangkul untuk kegiatan ini bareng ya. Yuk kita sama-sama cari berkahnya lah di kegiatan Ramadan ini ya. Kita ada kedatangan tamu istimewa ya. Kita sama-sama melayani ya. Untuk kita santuni juga. Ya. Kemudian buka puasa bareng ya. Sampailah kita ngantarnya kembali ke panti asuhannya. Nah, ini kan event yang bisa dibilang sangat bermanfaat, apalagi berkaitan dengan kemanusiaan nih Pak Eri. Nah, kalau misalnya di event ini sendiri biasanya ada sponsor nggak sih Pak? Mungkin dari pihak lain, tidak hanya dari BSI aja, ada mungkin pihak lain terkait dengan konsumsi atau misalnya dari barang-barang yang diberikan. Baik. Kalau terkait sponsorship ya, untuk acara-acara yang kita laksanakan ini terbuka. Jadi memang kita woro-woro kegiatannya ya. Kemudian jika ada joinan nih kan terkadang kan ada perusahaan mungkin ya yang sulit misalkan dari sisi tenaga lah ya. Jadi dia mau bareng dengan BSI, monggo silakan. Berarti terbuka juga untuk siapapun yang mau mengambil peran. Ya, apalagi dengan perusahaan yang kerjasama dengan kita gitu. Terkadang kan perusahaan ini kan mau ngadakan kayak gitu, kegiatan yang mirip, tapi mereka nggak punya tenaga. Kalau kita kan banyak. Kita kan rame, terus sering pula tiap tahun pasti ada kita. Terbiasa melaksanakan eventnya. Ya, kita sonding yang mau silakan gabung ke kita. Gitu. Kita terima itu. Pak Eri, kan kebetulan tadi saya bahas terkait dengan sponsor. Kalau misalnya nih ada sobat kreatif podcast yang mau menjadi sponsor, kira-kira dapat menghubungi kemana? Baik ya, jadi kalau untuk ingin jadi sponsorship ya, yang jelas panitia ya. Kalau tidak pun ya bisa langsung datang ke kampus ya, atau bertemu dengan saya boleh ya. Kita bicarakan teknisnya seperti apa biar tidak jadi miskomunikasi lah ya. Betul. Apa yang mereka berikan, apa yang mereka dapat. Terus ya intinya ini kegiatan sosial ya untuk tamu-tamu istimewa kita, teman-teman dari panti asuhan. Jadi seperti itu kegiatannya. Ya transparansi perlulah. Jadi apa yang kita dapatkan gitu ya. Betul. Oke, Pak Eri, kira-kira ada tidak pesan atau mungkin yang ingin disampaikan untuk sobat kreatif podcast ini? Karena kita bahas hari ini terkait dengan berbagi sesama insan, terkait dengan kepedulian kita sesama manusia, terkait dengan kegiatan kemanusiaan. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk sobat kreatif podcast pada sesi kali ini? Baik ya. Jadi kegiatan Ramadan ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa bagi umat muslim ya. Bahwasanya
dari sisi pahala pun yang mungkin biasa kita dapatkan satu, misalkan ya, kalau kita laksanakannya di bulan Ramadan ini, pahalanya berkali lipat. Iya, dilipat gandakan. Dilipat gandakan kan? Nah, maka dari itu, marilah kita menjadi orang-orang yang lebih bersyukur lagi. Dengan Ramadan ini menguji kita agar nanti saat Lebaran, nah terkadang orang ini hanya mikir Lebarannya, tapi momen Ramadannya ini skip gitu aja, dilewat-lewat gitu aja gitu kan. Mengajarkan kita, menguji kita bagaimana kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Nah makanya kita disuruh untuk sedekah sering-sering, sholat sunnahnya tidak hanya wajib ya, kemudian baca Qurannya, murotalnya ya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ibadah apapun itu ya dilaksanakan. Mulailah dibiasakan di bulan Ramadan ini, karena ya kita hidup cuma sekali. Iya, betul. Nah jadilah manusia yang bermanfaat. Oke, mari mungkin kita sedikit bergeser nih topiknya. Kan tadi kita bahas berbagi sesama insan. Nah sekarang saya pengen tanya-tanya terkait dengan Pak Eri yang sebagai kepala kampus. Nah Pak Eri kan sebagai kepala kampus nih, tentunya pasti punya aktivitas yang lumayan padat. Nah kira-kira saya boleh tahu nggak sih? Kok tahu ya? Biasanya tuh kalau kepala tuh biasanya sibuk Pak. Jadi mungkin kepala tuh pusing biasanya. Jadi tuh mungkin sobat kreatif podcast kita penasaran nih, kira-kira ada nggak sih rutinitas khusus yang dilakukan oleh Pak Eri sendiri ketika di bulan Ramadan? Oke, baik. Kalau rutinitas khusus ya, nggak pernah saya planningan sih ya. Ya, kalaupun di dalam pekerjaan dilaksanakan, ya kita laksanakan ya seperti biasa aja, ya. Seperti biasa aja kita laksanakan. Ada penugasan apa ya kita laksanakan, ada instruksi apa ya kita kerjakan, ya. Ya intinya kerjakan ibadah ya. Jadi jangan sampai nanti misalkan kita di ruangan kerja gitu ya, mentang-mentang puasa semuanya puasa kerja kan. Jadi malas-malasan gitu ya. Ya enggak, apalagi kita kan notabene adalah para tenaga pengajar ya dosen gitu ya. Berarti Pak Eri juga mengajar ya? Ya pengajar, apalagi di bulan puasa ini kita ada perkuliahan. Ya, mengajar tetap harus semangat ya. Jadi intinya walaupun bulan Ramadan kita harus tetap produktif secara maksimal. Bedanya ya kita tidak. Bedanya ya ini positifnya gini, kalau di bulan Ramadan mungkin kita kalau ngajar ada mahasiswa kita yang andel lah ya, emosi gitu kan. Nah di sini mengajarkan kita, oh lagi puasa, sabar. Nah, itu poinnya kan gitu. Jadi tetap dioptimalkan kinerjanya agar tetap menjadi produktif ya, seperti itu. Nah kalau misalnya ada nggak sih Pak Eri target yang Pak Eri punya untuk Ramadan tahun ini? Target apa nih? Saya target ibadah mungkin boleh, misalnya yang biasanya mengaji sehari mungkin selembar, oh tahun ini saya harus mengaji 2 juz, atau misalnya biasanya kalau azan masih di mana? Di dalam kondisi kerja, berarti nanti pokoknya Ramadan tahun ini azan saya harus bergegas gitu. Oke. Ya itu tadi saya sampaikan ya, bahwasanya apa yang saya sampaikan ini jadi pengingat diri juga buat saya ya. Ya saya nggak perlu menjelaskan lah saya harus saya punya target sekian ya, 10 kali hatam gitu ya. Ya intinya yaitu ibadah yang mungkin biasa dilaksanakan, kewajibannya ini sunnah-sunnahnya dimulai dipacu. Berarti ya, ditingkatkan lagi agar nanti setelah Ramadan itu terbiasa. Oh lupa nih, misalkan lupa duha ya laksanakan, masih ada waktu ya segera laksanakan ya. Oh hari ini harus ngaji nih ya, karena udah terbiasa gitu loh, kayak gitu. Oke. Pak Eri, kita bergeser lagi sedikit ke boleh? menu. Enggak. Topiknya. Oke. Saya selalu nanya ini ke narasumber saya nih Pak Eri. Biasanya kalau bulan Ramadan itu tidak jauh topiknya membahas terkait dengan menu makanan. Nah, kalau Pak Eri sendiri ada nggak sih menu favorit atau menu yang harus selalu ada ketika sahur atau berbuka? Saya intinya yang penting makan.
pasti ada ya. Saya tuh senang buka kalau pakai air cincau. Air cincau. Gak tahu kenapa senang banget saya. Tapi bagus ya, biasanya Menghilangkan panas dalam juga kan. menghilangkan panas dalam. Iya. Oke. Tapi jangan dalam bentuk es dulu. Benar-benar Iya, air cincau dulu, Air ya cincau. jangan es. Karena kan tubuh ini kan kalau langsung nerima yang dingin-dingin iya. takut juga. Tapi kan disarankan kalau kita buka puasa itu air putih dulu, barulah boleh yang manis-manis itu. Tuh. Kalau makanan, saya ini penikmat makanan sebenarnya. Ya. Berarti Saya punya tidak ada yang benar-benar disuka, yang penting bukan, ya semua makanan saya suka. Ya, saya menghargai makanan. Semua makanan saya suka. Apalagi kalau yang dari semua makanan yang disuka, ya yang paling disukai ya nomor 1 lah, nomor wahid. Saya sukanya kalau di bulan puasa soto pangkong. sotong pangkong. Berarti Saya senang banget tuh, aduh sampai karena memang puasa nih ya Allah. salah. Pasti berapa lama lagi buka puasa nih, Musil? Pak Eri, berarti memang sotong pangkong menjadi salah satu menu di bulan Ramadan yang digemari. Selain Iya. tadi es bukan es ya, Air cincau. air cincau. Oke Pak Eri, tadi kita sudah bahas terkait dengan berbagi sesama insan, kemudian rutinitas, kemudian terkait dengan makanan juga favorit. Nah, Pak Eri mungkin ada closing statement untuk Sobat Kreatif Podcast kita untuk sesi ini. Oke. Silakan. Closing statementnya adalah bahwasanya marilah kita di bulan Ramadan ini tetap menjadi orang-orang yang produktif untuk melaksanakan kegiatan di kesehariannya. Dengan bulan Ramadan ini kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan banyak sekali batasan-batasannya. Nah, batasan-batasan itu artinya adalah yang tidak boleh dilakukan, ya, seperti emosi, berbohong, dan hal-hal yang negatif intinya tidak boleh kita lakukan. Nah, nanti itu akan menjadi kebiasaan saat kita setelah selesai Ramadan. Oh, ternyata ini loh efeknya. Ya, kalau kita jadi orang jujur, menjadi orang yang ya selalu berpikiran positif, ya intinya hal-hal yang positif. Nah, itu pasti akan terus mendapatkan hal yang positif pula, tidak hanya pas di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya pun, bulan Sya'ban, Dzulhijjah, ya, Syawal, ya, pasti akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Maka dari itu di bulan Ramadan ini saya mengajak teman-teman, sobat semuanya, yuk kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan produktif untuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan. Oke, terima kasih Pak Eri untuk waktunya. Ya, sama-sama. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung sesi pada Sokepo kali ini. Jangan lupa terus saksikan Sokepo di channel Sobat Kreatif Podcast. Dan jangan lupa untuk teman-teman stay tune di channel ini karena masih banyak lagi sesi-sesi lainnya dan juga yang tidak kalah menariknya. Oke, akhir kata saya Kartika Handayani dan tamu kita Bapak Eri Bayu Pratama pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat and see you. Waalaikumsalam.